Nama saya Kevin Hansir dengan NIM 515-190032. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pahat bubut. Pahat bubut merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan dalam proses pembubutan. Pahat bubut digunakan untuk membentuk suatu benda kerja menjadi berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yaitu dapat digunakan untuk membubut permukaan, membuat alur, membuat chamfer, memperbesar lubang, membuat ulir, dan memotong. Kemampuan atau performa pahat bubut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu antara lain jenis material yang digunakan, geometris pahat bubut, sudut potong pahat bubut, teknik penggunaan sesuai petunjuk katalog. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka pahat bubut akan maksimal performanya. Yang Pak Sopron dan teman-teman sekalian, saya Steven Theo Fandi dengan NIM 515-190022 akan menjelaskan pengertian dari standar ISO. ISO berasal dari bahasa Yunani yaitu isos yang berarti sama atau serupa. ISO, International Organization for Standardization, merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Pada tahun 1947, secara resmi ISO dibentuk dengan kegiatan pokoknya menghasilkan kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh ISO. Tujuan ISO adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional dengan harapan untuk membantu perdagangan global, membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Manfaat ISO antara lain meningkatkan kredibilitas perusahaan, memiliki peluang lebih untuk menghadapi persaingan perdagangan global, meningkatkan kepercayaan konsumen, jaminan kualitas sesuai dengan standar internasional, mengoptimalkan kinerja pada para karyawan, dan meningkatkan image perusahaan. Pagi, siang, sore, malam, Pak Sopron, saya Edo Sunardi dengan NIM 515-190009 akan mempresentasikan tentang 9 jenis pahat bubut menurut standar ISO. Yang pertama, pahat ISO 1 digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 75 derajat. Pada umumnya, pahat jenis ini dapat digunakan untuk membubut pengasaran yang hasil sudut bidangnya tidak memerlukan siku atau 90 derajat. Kemudian yang kedua, pahat ISO 2 digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 45 derajat. Pahat jenis ini juga dapat digunakan untuk membubut chamfer atau menghilangkan ujung bidang yang tajam. Kemudian yang ketiga, pahat ISO 3 digunakan untuk proses pembuatan memanjang dan melintang dengan sudut bidang samping sebesar 93 derajat. Pada proses pembuatan melintang, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang siku 90 derajat pada sudut bidangnya, yaitu dengan cara menggerakkan pahat menjauhi sumbu senter. Yang keempat, pahat ISO 4 digunakan untuk proses pembuatan memanjang dengan pemakanan relatif kecil dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Pahat jenis ini umumnya hanya digunakan untuk proses finishing. Kemudian yang kelima, pahat ISO 5 digunakan untuk proses pembuatan melintang menuju sumbu senter dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Jenis pahat ini pada umumnya hanya digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja atau mempresi. Nama saya Ricky Hilbert Agatha, NIM 515-190045. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jenis pahat bubut menurut standar ISO. Pahat ISO 6. Pahat ISO 6 digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya atau plane angle sebesar 90 derajat.
Sehingga pada proses pembubutan bertingkat yang selisih diameternya tidak terlalu besar dan hasil sudut bidangnya dikehendaki siku atau 90 derajat, pahatnya tidak perlu digerakkan menjauhi sumbu senter. Pahat ISO 7. Pahat ISO 7 digunakan untuk proses pembubutan alur menuju sumbu senter dengan hasil sudut bidangnya atau plan angle sebesar 0 derajat. Pahat jenis ini dapat juga digunakan untuk memotong pada benda kerja yang memiliki diameter nominal tidak lebih dari 2 kali lipat panjang mata pahatnya. Pahat ISO 8. Pahat ISO 8 digunakan untuk proses pembesaran lubang tembus dengan hasil bidangnya atau plan angle sebesar 75 derajat. Kemudian, pahat ISO 9. Pahat ISO 9 digunakan untuk proses pembesaran lubang tidak tembus dan hasil sudut bidangnya atau plan angle sebesar 95 derajat. Proses pembuatan pahat bubut. Pekerjaan permesinan umumnya mempertemukan dua jenis material, yaitu material pahat dan material benda kerja. Karena pahat merupakan salah satu komponen utama yang memegang peran penting dalam proses pembubutan, maka material pahat yang digunakan haruslah cocok. Untuk mendapatkan kualitas hasil produk pahat bubut yang standar, tahapan proses pembuatannya harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berikut tahapan proses pembuatan alat potong. Yang pertama, proses mixing merupakan proses pencampuran antara serbuk logam dan bahan aditif. Kedua, proses pembentukan. Proses pembentukan gaya-gaya kompaksi baik pada temperatur ruang maupun pada temperatur tinggi. Proses cold compaction akan dilanjutkan dengan proses sintering, yaitu proses pemanasan yang dilakukan pada kondisi vakum sehingga diperoleh partikel-partikel yang bergabung dengan kuat. 3. Proses manufaktur adalah proses pemesinan dalam rangka membentuk produk alat potong sesuai standar yang diinginkan. Yang keempat, proses finishing adalah proses menghaluskan bidang bagian tertentu agar kelihatan lebih menarik bila dilihat dari sisi tampilan dengan tidak mempengaruhi spesifikasi.